percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren, selamat datang di ujung selatan benua Afrika, yaitu Afrika Selatan. Yeay! Kali ini kita akan membahas kehidupan umat Katolik di negara Afrika Selatan yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2010. Seperti apa sih kehidupan umat Katolik Afrika Selatan? Langsung saja. 1. Sejarah. Iman Kristiani tiba di Afrika Selatan dengan para pemukim dari Eropa, dimulai dengan Jan van Riebeeck pada tahun 1652, ketika VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda, mengutusnya untuk mendirikan pos guna memasuk makanan dan bahan bakar ke kapal-kapal yang melakukan perjalanan antara Belanda dan Afrika, Asia Tenggara, dan Selatan. Bersamanya datang 3 kapal pemukim yang mulai tinggal di Cape Town dan untuk melakukan ibadah dalam gereja reformasi Belanda yang diberikan hak eksklusif dan perlindungan oleh para pemukim setempat sampai tahun 1806. Pada Juli 1737, George Smith tiba di Afrika Selatan sebagai misionaris Kristen, mendirikan misi Protestan pertama yang disebut Moravian Brethren. Dia mulai bekerja dengan suku Khoi-Khoi. Smith memantapkan dirinya di Zoetemelkvlei terlebih dahulu, tetapi beberapa bulan kemudian pindah ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Genadendal. Pada tahun 1742 dia membaptis 5 budak Khoi-Khoi. Hal ini menimbulkan keributan karena gereja reformasi Belanda pada waktu itu berpandangan bahwa umat Kristen yang dibaptis harus merdeka, bukan sebagai budak. Kontroversi dan permusuhan dari para pemukim Eropa memaksa Smith meninggalkan Afrika Selatan 2 tahun kemudian, pada tahun 1774, menghentikan semua aktivitas misionaris Kristen selama sekitar 50 tahun. The Moravian Brethren kembali ke Afrika Selatan pada tahun 1792 dengan 3 misionaris. Selama 30 tahun berikutnya, lebih banyak misionaris Kristen baik Katolik maupun Protestan tiba di Afrika Selatan. Ia memperluas wilayah misi mereka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan laut utama antara Asia dan Barat. Para misionaris ini berasal dari Inggris, Skotlandia, Prancis, Amerika Serikat, dan Belanda. Mereka mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa lokal dan khususnya buku himne untuk nyanyian komunitas setempat. Afrika Selatan menjadi pintu gerbang bagi pasukan misionaris Kristen yang berusaha mendapatkan akses ke Afrika Selatan dan Sub-Sahara Afrika. Tujuan para misionaris ini datang untuk menginjili, mendidik, dan membudayakan penduduk setempat agar tidak ada lagi stigma dunia kepada mereka, yaitu kafir dan barbar dari Afrika paling gelap. Pada pertengahan abad ke-19, banyak denominasi Kristen Eropa telah membuka misi cabang di Afrika Selatan dan dengan semangat mencari baptisan baru. Ketidaksepakatan internal khususnya misi dari gereja Protestan menyebabkan perpecahan antara tahun 1850-an hingga 1980-an, seperti pendirian Gereja Independen Afrika, Gereja Kristen Sion, dan Gereja Baptis Nazaret. Pada tahun 1900-an, operasi Kristen dari gereja aliran Pantekosta dari Amerika membuka kantor mereka di Afrika Selatan. Gereja Kristen karismatik dimulai di Afrika Selatan pada abad ke-20. Aktivitas sejarah ini menciptakan banyak denominasi Kristen dan struktur, di mana meskipun 80% populasi Afrika Selatan adalah Kristen, denominasi Kristen terbesar memiliki kurang dari 10% populasi Afrika Selatan, yaitu gereja lokal Afrika. Di sisi lain, upaya evangelisasi dari gereja Katolik secara tradisional berfokus pada orang kulit hitam Afrika Selatan. Akan tetapi, pada tahun 1950-an, sebuah upaya mulai dilakukan untuk menginjili penutur bahasa Afrika yang sebelumnya diabaikan oleh misionaris Katolik. Keberhasilan kerasulan Afrika tetap minim sampai berakhirnya pergolakan apartheid yang memisahkan hak umat sesuai ras, yaitu kulit putih dan hitam serta kulit berwarna lainnya, oleh pemerintah selama pertengahan hingga akhir 1980-an.
Ketika teks-teks Katolik mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Afrikaans, para pendeta reformasi Protestan Belanda yang simpatik, yang menentang para anggota mereka yang anti-Katolik, membantu dalam mengoreksi kesalahan-kesalahan linguistik terjemahan teks-teks Gereja Katolik ke bahasa lokal Afrika Selatan. Pada tahun 1996, mayoritas umat Katolik berbahasa Afrikaans berasal dari komunitas kulit berwarna, dengan sejumlah kecil orang yang bertobat Afrikaner. Kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang profesional. Adapun, sebagian besar umat Katolik Afrika Selatan kulit putih adalah penutur bahasa Inggris dan mayoritas adalah keturunan dari imigran Irlandia. Banyak lainnya adalah orang keturunan Portugis Afrika Selatan yang diantaranya beremigrasi dari negara Angola dan negara Mozambik ke negara Afrika Selatan setelah mereka merdeka dan hancur menjadi perang saudara selama tahun 1970-an. Ada juga umat Katolik Afrika Selatan yang berasal dari penduduk Italia yang tinggal dan menetap bekerja di Afrika Selatan. Dennis Harley, Uskup Agung Durban dan anggota Komite Persiapan Pusat Vatikan, adalah sosok tokoh Katolik paling terkemuka dalam sejarah Afrika Selatan. Dia diangkat menjadi uskup pada usia 31 tahun dan merupakan pemimpin dalam menentang rezim apartheid yang memisahkan penduduk berdasarkan ras kulit, yaitu kulit putih, kulit hitam, dan kulit berwarna lainnya, seperti penduduk keturunan Asia, sehingga berdampak pada perbedaan hak yang tidak adil dan juga berdampak pada keutuhan umat gereja sebagai satu tubuh. Seperti dia, banyak pejabat senior dalam gereja Katolik di Afrika Selatan menentang juga apartheid, tetapi sekelompok Katolik kulit putih konservatif membentuk Liga Pertahanan Katolik Afrika Selatan untuk mengutuk keterlibatan politik gereja dan khususnya mengecam integrasi sekolah. Kini, apartheid sudah tidak ada lagi sejak berakhir di tahun 1990-an di Afrika Selatan, dan semua hidup berdampingan sebagai satu tubuh Kristus dalam satu gereja dan satu negara tanpa memandang ras. 2. Wilayah pastoral. 100% umat Katolik Afrika Selatan merupakan ritus Latin Roma seperti Indonesia dan tidak ada ritus Timur di sana. Terdiri atas 5 keuskupan agung, 20 keuskupan sufragan, 1 keuskupan khusus militer, dan 1 vikariat apostolik, 1 tingkatan di bawah keuskupan. Umat Katolik Afrika Selatan berdasarkan data statistik Gereja Katolik Afrika Selatan tahun 2018 tersebar di 858 paroki. 3. Petugas pastoral. Data statistik Gereja Katolik tahun 2018, jumlah petugas pastoral dapat kita rinci sebagai berikut. 1.224 pastor, 265 diakon, 1.052 frater, dan 1.751 suster. 4. Kondisi umat. Data dari Community Survey tahun 2016, demografi agama penduduk Afrika Selatan sebagai berikut. 68% penduduk Afrika Selatan merupakan Protestan dan mayoritas merupakan anggota dari Gereja Kristen Sion Afrika Selatan, yang merupakan gereja Kristen Protestan beraliran gereja lokal Afrika atau Independen Afrika. 11% dari penduduk Afrika Selatan merupakan ateis, 7% merupakan Katolik, 4% merupakan agama tradisional Afrika, 3% merupakan Anglikan, 3% merupakan agama lainnya, 2% merupakan Islam, 1% merupakan Hindu, dan 1% lainnya tidak diketahui. Kita masuk pada kekristenan di negara Afrika, yang mencakup 78% dari penduduk Afrika merupakan umat Kristiani. Rincian komposisi kekristenan di negara Afrika sebagai berikut. 87% Protestan, 9% merupakan Katolik, dan 4% merupakan Anglikan. Kita masuk pada kekatolikan di negara Afrika Selatan. Data statistik Gereja Katolik tahun 2018, jumlah umat Katolik di negara Afrika Selatan tahun 2018 mencapai 3.899.647 umat, atau mencakup 6% dari total penduduk Afrika Selatan yang berjumlah 60,6 juta jiwa. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari persentase di tahun 1996, di mana 6% juga merupakan umat Katolik dari penduduk Afrika Selatan, yaitu 3,3 juta umat. Kemudian di tahun 2018,
tumbuh menjadi 3,9 juta umat, namun dari segi persentase tetap stagnan atau tidak berubah. Adapun komposisi umat Katolik di negara Afrika Selatan sebagai berikut. 70% dari umat merupakan umat kulit hitam dari suku-suku asli Afrika Selatan seperti suku Sulu, suku Xhosa, dan suku Soto. 30% umat Katolik Afrika Selatan merupakan umat Katolik berkulit putih dari kulit putih yang merupakan imigran dan keturunan Irlandia, Italia, dan Portugal. Lima, gereja. Berikut ini beberapa gereja Katolik di negara Afrika Selatan. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria mengungsi ke Mesir, Cape Town, di mana merupakan pusat dari Keuskupan Agung Cape Town. Kemudian ada gereja Katolik Paroki Katedral Immanuel Durban. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Roh Kudus Bethlehem. Nah, sahabat Katoliko keren, di Afrika Selatan ada sebuah wilayah yang bernama Bethlehem, tidak hanya di negara Palestina, yang mirip dengan nama kota Bethlehem yang ada di negara Palestina. Sehingga nama keuskupannya menjadi Keuskupan Bethlehem, dan pusatnya yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Roh Kudus Bethlehem inilah. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Kristus Raja Johannesburg. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Hati Kudus Pretoria, di mana Gereja Katolik ini merupakan pusat dari Keuskupan Agung Pretoria, sekaligus merupakan Pretoria ibu kota dari negara Afrika Selatan. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Semua Orang Kudus Matata. Mungkin nama daerah ini mirip dengan istilah atau slogan Hakuna Matata. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria Kimberley. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Afrika Selatan. Wah, luar biasa ya. Semoga kiranya umat di sana terus bertumbuh dan terus berjuang untuk menghidupi imannya, menjadi berkat bagi negara Afrika Selatan. Sampai jumpa dan sampai ketemu di jelajah umat Katolik di negara-negara episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah!